Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ikhwati fiddin, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang semoga dengan wasilah ini Allah memberikan kita kemudahan di dalam melaksanakan amaliyah ibadah kita, baik itu sunnah maupun wajib. Ikhwati fiddin, insyaallah pada pekan keempat, pembahasan kita yaitu tentang tauhid, tentang tauhid. Yang mana insyaallah kitab yang akan kita pakai adalah kitab Al-Usul Tsalatsah, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang mana alhamdulillah kitab ini sudah dihafal oleh santri kita semua, Pak. Mereka sudah selesai semua menghafal ini, alhamdulillah. Jadi yang ingin kita sampaikan pada pekan atau pertemuan perdana ini, ada beberapa poin yang insyaallah akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang tarjamatul muallif atau biografi pengarang kitab ini. Kemudian urgensi dari tauhid sendiri. Apa gunanya kita belajar tauhid? Apa manfaat kita belajar tauhid? Apa kedudukan tauhid di dalam agama Islam? Insyaallah. Dan yang terakhir adalah tentang bahaya syirik, bahaya syirik. Karena tauhid dan syirik tidak akan pernah terlepas, dua hal yang sangat ada ikatan yang sangat erat, tauhid dan syirik. Taib. Yang pertama, jadi kitab Ushulul Tsalatsah ini, ini saya bawakan kitab berikut syarahnya, penjelasannya. Itu merupakan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, At-Tamimi. Ini saya sambil nulis nggak apa-apa, Pak, ya. Jadi beliau adalah dari keluarga para ulama, dari keluarga para ulama. Mentok. Yang pertama, kita tulis di sini namanya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, At-Tamimi. Jadi beliau dari Bani Tamim, Bani Tamim. Ayahnya adalah seorang qadhi, seorang hakim.
Jadi beliau dilahirkan pada tahun, ya, di sini lahir 1115 Hijriah. Nah, kemudian wafat pada tahun di sini 1206. Berarti berapa lama beliau hidup di dunia yang fana ini? Kalau kita kurang 1206 dikurangi 91, ya. Kurang lebih 91 tahun, ya. 91 tahun beliau hidup di dunia yang fana ini. Kemudian sirah beliau, ya, atau biografi beliau, ya. Jadi beliau itu diberkahi oleh Allah, ya, dilimpahkan oleh Allah berupa kecerdasan yang sangat luar biasa, ya. Kuat hafalannya, ya. Terbukti, ya, beliau itu hafal Al-Qur'an, ya, sebelum usia balik, ya. Jadi sirah yang pertama adalah hafal Al-Qur'an, ya. Hafal Al-Qur'an sebelum balik, ya. Sebelum balik. Ini menandakan keseriusan beliau, ya, keseriusan beliau. Maka ketika beliau berusia balik, ya, itu sebelum 15 tahun, ya. Kurang lebih beliau umur balik sekitar 13 tahun, ya. Balik kurang lebih 13 tahun. Maka dalam usia balik ini ayahnya langsung menikahkannya, ya. Ayahnya siapa namanya? Muhammad, ya. Nama beliau adalah Abdul Wahab, ya. Nama ayahnya Muhammad, ya. Namanya Muhammad, ayahnya Abdul Wahab, ya, Abdul Wahab. Makanya kenapa, ya, mohon maaf, mungkin sering dengar celetusan Wahabi, ya, celetusan Wahabi. Maka kalau kita kaitkan dengan namanya itu kurang pas. Kenapa? Karena nama beliau aslinya adalah apa? Muhammad, ya. Kalau mereka mengatakan Wahabi, ya, maka mereka salah. Sedangkan nama Wahabi ini adalah nama ayahnya, ya, bukan nama beliau, ya. Ini salah kaprah, ya. Kemudian, ya, pada usia balik ini, ya, ayahnya menikahkannya, ya, ayahnya menikahkannya, ya. Menikahkannya. Ya. Ini menandakan apa? Menandakan beliau adalah sosok anak yang dewasa, ya. Terbukti masih usia yang sangat muda sekali, ya, beliau sudah dinikahkan. Kan nggak mungkin seorang ayah menikahkan anaknya, ya, yang masih main layang-layang, enggak, yang masih sering mancing di comberan gitu, nggak mungkin, ya, yang masih main kelereng, kan nggak mungkin. Ini bukti, ya, keseriusan beliau di dalam menuntut ilmu agama, dan beliau ada sosok anak yang sangat dewasa. Dan ini bukti bahwasanya, ya, kedewasaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan umur, ya. Ada yang mungkin, ya, umurnya masih muda sekali, ya, tapi pemikirannya sangat dewasa. Tapi nggak sedikit juga orang yang umurnya sudah mencapai kepala 4, ya, kepala 5, ya, tapi pemikirannya masih kayak anak kecil, ya. Kemudian kita mulai rihlah yang pertama, ya. Rihlah yang pertama ini beliau lakukan pada tahun 1127, ya. Beliau melakukan haji, ya, berangkat haji, ya. Pada tahun yang sama, ya, ketika beliau balik, rihlah yang pertama beliau lakukan adalah ibadah haji. Masih sangat belia sekali, ya. Masih sangat muda. Pada rihlah yang pertama ini, ya, pada haji yang pertama,
ya. Kemudian beliau ya berangkat ke Madinah, ketemu ulama-ulama di sana, ya. Akan tetapi tidak sempat belajar dengan ulama-ulama yang di sana, ya, ulama di Mekah ataupun di Madinah. Kemudian, ya, rihlah yang kedua, ya, rihlah yang kedua atau kita katakan berangkat haji ini, ya, berangkat haji. Beliau juga berangkat haji, ya, berangkat haji, haji kedua, ya. Jadi kalau haji yang pertama beliau langsung pulang. Ya, langsung pulang. Tapi pada haji yang kedua yang beliau tunaikan, beliau nggak langsung pulang. Ya, beliau menetap di sana. Ngapain? Untuk belajar dengan ulama-ulama yang ada di kota Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian ketika sudah selesai belajar di sana, ya. Ketika sudah selesai belajar di sana, kemudian beliau pulang, ya, pulang ke tempat asalnya, ya, atau ke tempat bapaknya. Jadi beliau dilahirkan di mana tadi? Belum kita sebutkan, di Uyainah, ya, Uyainah. Uyainah ini terletak di kota Riyadh, ya, kota Riyadh. Berarti kalau dari Mekah kurang lebih berapa? 400 atau 500 km, ya. Jadi Uyainah ini sekitar 7 kilo dari kota Riyadh, ya, sebelah barat daya kota Riyadh. Kemudian setelah beliau menyelesaikan belajarnya, ya, studinya dengan ulama-ulama di Mekah, ya, dan ulama-ulama yang berada di kota Madinah, beliau pulang, ya, menemui orang tuanya. Akan tetapi ketika itu orang tuanya atau bapaknya sudah pindah, ya, sudah pindah ke daerah, ya, bapaknya pindah ke Al-Huraimla, ya, Al-Huraimla. Huraimla, ya. Dan bapaknya juga menjadi qadhi di sana, menjadi hakim di sana, ya. Maka ketika bapaknya wafat, ya, jadi bapaknya wafat di kota Al-Huraimla pada tahun, ya, 1153 Hijriah, ya. Dan kita tahu bahwasanya kondisi, ya, Najd, ya, atau jadi kalau di zaman dahulu, ya, Najd itu sebuah kota yang memiliki daerah-daerah. Kalau kita sekarang bahasanya apa, ya? Bekasi mungkin, ya. Ada Jati Asih, ya enggak? Ada Kranggan, ya. Kemudian ada Pekayon, ya, gitu. Jadi kotanya namanya Najd, ya. Al-Huraimla ini termasuk, ya, wilayah di bawah Najd. Kemudian, ya, kondisi Najd pada saat itu, ya, subhanallah, penuh dengan kesyirikan, ya. Jadi orang-orang banyak sekali melakukan kesyirikan. Mereka percaya kepada dukun, ya. Sering mentawafi kuburan, ya, mentawafi kuburan. Bahkan sampai mereka istighatsah, ya, kepada mayat, ya, meminta pertolongan kepada mayat. Yang ini kita tahu semuanya, ya. Semua ulama ittifaq, ya, bahwasanya haram hukumnya meminta sesuatu kepada mayat, ya. Kemudian, ya, ketika kondisi Najd yang sangat tidak kondusif, ya, tidak kondusif, kondisi Najd, ya, tidak kondusif, ya, karena penuh dengan kesyirikan. Dan beliau ketika berdakwah di sana tidak mempunyai dekengan, ya, tidak mempunyai dekengan. Karena apa? Karena salah satu orang yang mendukung dakwah beliau, ayahnya telah meninggal. Maka beliau, ya, pindah, ya, ke kampung halamannya.
ya. Di mana tadi? Uyainah, ya. Pulang ke Uyainah. Pulang ke Uyainah. Ya. Jadi beliau berdakwah di kampung halamannya. Maka beliau berpikir bahwasanya dakwah yang kita sampaikan ini ternyata butuh sosok yang bisa menjadi dekengan ya di dalam berdakwah. Maka beliau mempunyai inisiatif ya mendatangi Amir di sana. Ya, Amir kota Uyainah yang ketika itu dipimpin oleh Uthman bin Ma'mar ya. Di sini ya. Uthman bin Ma'mar atau Amir Uyainah. Amir Uyainah. Nah. Jadi setiap ya kita katakan tadi ya setiap wilayah itu mempunyai amir sendiri-sendiri ya. Huraimla mempunyai amir ya. Uyainah mempunyai amir ya. Dir'iyah nanti kita sampaikan mempunyai amir ya. Setiap wilayah mempunyai amir tersendiri. Kemudian beliau melakukan dakwah di sana ya. Jadi dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah tentang tauhid ya, kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika beliau menemui Amir Uyainah ya, Uthman bin Ma'mar, alhamdulillah dakwah beliau diterima oleh beliau, oleh Uthman bin Ma'mar. Maka singkat cerita ya, ketika dakwah beliau ya, sudah diterima oleh Uthman bin Ma'mar atau Amir Uyainah, salah satu hal yang beliau lakukan ya, yaitu beliau berangkat ke wilayah Jablah ya, wilayah Jablah. Jadi Jablah ini sebuah wilayah yang mana para sahabat yang gugur di dalam perang Yamamah ketika itu ya. Jadi mereka dimakamkan di sana, di kota atau di wilayah Jablah ya. Jadi beliau berangkat ke wilayah Jablah guna apa? Ya. Jadi ternyata di Jablah ini ya terdapat kuburan yang mana dibangun di atasnya ya kayak seperti istana ya, istana dibangun di atas kuburan. Dan para orang-orang ya ketika itu menyembah kuburan ini, meminta kepada si mayat ya. Dikisahkan bahwasanya kuburan yang dibangun di atas kubah itu adalah Zaid bin Khattab ya. Beliau adalah saudara Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab itu mempunyai saudara namanya Zaid ya. Nah, mereka ya, para orang-orang ya, di daerah Uyainah ya, itu mereka sering sekali ya meminta kepada Zaid bin Khattab ini ya. Berbulan-bulan Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya mendakwahkan kepada mereka ya, Allahu khairum min ya. Allah khairum min ya. Allah itu lebih baik daripada Zaid ya. Maka memintalah kepada Allah ya. Berbulan-bulan ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ya, berdakwah kepada mereka, akan tetapi mereka tidak memperdulikannya. Maka kemudian ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya meminta kepada Amir Uyainah yaitu Uthman bin Ma'mar ya untuk menghancurkan ya kubah kuburan Zaid ya. Dikisahkan bahwasanya Uthman bin Ma'mar ya itu membawa 600 pasukan ya. Uthman membawa 600 pasukan. 600 pasukan ya untuk menghancurkan ya berhala-berhala yang ada di sana. Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadisnya ya, dikisahkan Ali qala li Ali ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hayyat ya, ketika
Ali mengatakan kepada beliau, maukah kamu aku perintahkan ya, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepadaku, ya, an la tada' timthalan illa tumastahu. Janganlah kau biarkan ya patung kecuali engkau menghancurkannya, ya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan biarkan ya engkau ada kuburan kecuali engkau meratakannya, ya. Jadi beliau sesuai dengan sunnah, ya, sunnah Rasul, bahwasanya ketika ada patung ya kita diperintahkan untuk menghancurkannya, ya. Ketika ada kuburan yang dibangun di atasnya bangunan, ya, maka kita diperintahkan untuk meratakannya, ya. Ini hal pertama yang beliau lakukan, ya. Dan ini viral, ya, ramai, gencar sekali, ya. Karena apa? Ya, karena sangat banyak sekali masyarakat ketika itu ya datang ke sana, ya, untuk meminta kepada Zaid bin Khattab, ya, meminta kepada si mayit, ya. Kemudian hal yang kedua, ya, ini sangat menarik. Yang kedua, ada seorang ya wanita ya yang mendatangi beliau, seorang wanita yang mendatangi beliau, ya, meminta untuk wanita ya meminta untuk dihukum rajam, ya. Jadi ketika itu ada seorang wanita yang mendatangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya untuk dijatuhi rajam, ya. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menolak permintaan si wanita, ya, karena si wanita berulang-ulang ya mengakui kalau dia itu sudah berzina, maka mau nggak mau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya merajam wanita tersebut. Dan kejadian ini ya tersebar luas, ya, viral lagi, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, tentu ada di kalangan manusia ya yang suka terhadap beliau. Alhamdulillah ya syariat Islam sudah mulai ditegakkan, ya, yang mana sudah sekian lama hilang, ya. Maka ketika muncul seorang syekh ya Muhammad bin Abdul Wahab ya, kemudian syariat tersebut mulai dihidupkan kembali, ya. Akan tetapi ya kejadian tersebut ya tidak sedikit juga orang yang tidak menyukainya, ya, tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Maka ya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya merajam si wanita tadi, ya, salah seorang yang tidak suka dengan dakwah beliau, ya, kita lari ke sini Pak ya, ke sebelahnya ya. Ada yang tidak suka dengan dakwah beliau, ya, yaitu seorang amir, ya, seorang amir daerah Ahsa, ya, Amir Ahsa, ya. Ini tidak suka dakwah beliau, ya, tidak suka. Kemudian, ya, Amir Ahsa ini mengirim surat kepada Uthman bin Ma'mar, yang mana di dalam isi suratnya itu dikisahkan bahwasanya ya, si Uthman atau si Amir Uyainah untuk membunuh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, untuk membunuh. Maka karena Amir Uyainah, Uthman bin Ma'mar ya sudah sangat cinta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, maka beliau hanya diperingatkan, ya, sudah kamu pergi saja dari sini, ya, kamu pergi ya supaya tidak dibunuh. Karena Amir Ahsa ini, ya, ini yang isinya tadi memerintahkan untuk membunuh Uthman, membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kemudian kata Uthman bin Ma'mar ya untuk meninggalkan kota Uyainah. Ya, jadi mau nggak mau ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya meninggalkan kota Uyainah. Kemudian ya beliau ketika diusir dari Uyainah, beliau berangkat menuju ke sebuah daerah yang bernama Dir Ayyah, ya, Dir
Iyah. Ya, Dir'iyah. Beliau berjalan ya sendirian, tidak mempunyai bekal, ya. Cuaca yang sangat panas, ya. Di tengah perjalanan, ya, atau selama perjalanan yang beliau lantunkan, ya, itu hanya ayat Al-Quran, ya. Dikisahkan yang beliau lantunkan adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu aja yang beliau ulang-ulang selama perjalanan ke Dir'iyah, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah cukup saja baginya, ya. Selama perjalanan itu aja yang dilantunkan. Maka ketika sampai di Dir'iyah, ya, sampai di Dir'iyah, beliau mendatangi seorang ulama, ya, yang bernama menjumpai ulama yang bernama Ibnu Suwailim, ya, Ibnu Suwailim. Ya, beliau adalah salah satu ulama yang berada di kota Dir'iyah. Jadi ulama Ibnu Suwailim ini, ya, beliau menyembunyikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di rumahnya, ya, karena ditakutkan nanti, ya, amir kota Dir'iyah ini, ya, tidak sepakat dengan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Maka beliau simpan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, beliau sembunyikan di dalam rumahnya. Jadi amir kota Dir'iyah, ya, amir Dir'iyah, ya, itu siapa namanya? Muhammad bin Su'ud, ya. Muhammad bin Su'ud, yang mana nanti, ya, Muhammad bin Su'ud ini adalah pendiri kota atau negara Saudi Arabia, ya. Nah, jadi, ya, Muhammad bin Su'ud ini, ya, amir Dir'iyah, ya, beliau mempunyai, ya, saudara, ya, mempunyai 2 saudara, Misyari dan satunya Thunayyan, ya, Thunayyan. Dan beliau mempunyai istri, ya, zaujah, ya. Ketiganya ini, ya, istri Muhammad bin Su'ud, ya, dan 2 saudaranya ini, ya, mendatangi siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mendatangi Syekh, dan mereka menerima dakwah Syekh, ya, menerima dakwah, ya. Mereka menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kemudian, ya, ketiganya ini, ya, mengadu atau laporan kepada Muhammad bin Su'ud bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang lurus, ya, dakwah yang mengajak kepada kemurnian tauhid, ya. Maka kemudian, ya, dikatakan, ya, para ulama mengatakan bahwasanya yang paling berpengaruh adalah istrinya, ya, yang paling berpengaruh adalah istrinya. Jadi memang benar, ya, istri itu sangat berpengaruh, ya, bagi suaminya, ya. Kemudian ya, kata mereka, ya, ketika mereka mendatangi Muhammad bin Su'ud, ya, maka Muhammad bin Su'ud hendak menjumpai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kemudian kata mereka, ya, kalau engkau mendatangi beliau, ya, maka tunjukkan rasa ikrammu, tunjukkan rasa ketundukanmu, atau apa bahasa kita, kesopananmu, ya, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka benar, ya, beliau mendatangi, ya, Muhammad bin Su'ud mendatangi
Syekh ya. Ketika Muhammad bin Saud ya berbicara ya panjang lebar ya kepada Syekh, maka inti dari pembicaraannya adalah Muhammad bin Saud menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dakwah beliau diterima oleh Amir Dir'iyah. Maka di dalam pembicaraannya ya, ketika Muhammad bin Saud menerima dakwah beliau ya, maka Muhammad bin Saud memiliki dua syarat ya, memiliki dua syarat di dalam kesepakatan mereka ya. Yang pertama ya, syarat yang pertama yang memiliki dua syarat. Yang pertama adalah kalau berhasil ya, kalau berhasil di dalam dakwah ini, di dalam dakwah ini, jangan tinggalkan kami ya. Jangan tinggalkan kami. Ya. Ini syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua, biarkan saya mengambil atau tetap mengambil upeti ya, di bawah upeti ya, wilayah di bawah kekuasaanku, Nah, ini isi syarat Syekh Muhammad bin Saud kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama adalah kalau nanti ya kita berhasil di dalam dakwah ini ya, jangan kamu tinggalkan kami ya, artinya jangan kabur ya. Syarat yang pertama ya, itu disetujui oleh Syekh ya. Di dalam kata beliau yang ma'ruf ya, beliau mengatakan ya, ad-damu bid-dam ya, ad-damu bid-dam, al-hadmu bil-hadm ya, al-hadmu bil-hadm ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ansor, yang ketika itu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkan kami ya? Terus bagaimana urusan kami dengan orang-orang Yahudi ya? Maka Rasulullah mengatakan, ad-damu bid-dam ya, darah dibalas dengan darah ya, al-hadmu bil hadmi ya, kalau kalian binasa ya saya binasa ya. Jadi syarat yang pertama ya, itu dipenuhi oleh Syekh ya, dan beliau berkomitmen tidak akan meninggalkan ya kota Dir'iyah. Kemudian ya, syarat yang kedua ya, ini beliau tidak setuju ya, tapi juga tidak melarangnya ya. Beliau katakan kepada Amir Muhammad bin Saud ya, semoga Allah memberikan engkau rezeki ya, memudahkan ya urusan Anda ya. Jadi tidak setuju tapi juga tidak melarangnya. Nah, maka kemudian ya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya berjalan dengan mulus ya. Beliau dakwah ya di kota Dir'iyah ini ya, yang mana dekengan ya beliau adalah seorang amir ya, Muhammad bin Saud. Maka ya singkat cerita ya, Muhammad bin Saud ya, Muhammad bin Saud atau ya Amir ya, Amir Dir'iyah bin Saud dan Syekh Muhammad ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ini kalau kita lihat sekarang ya, kota Saudi itu kalau urusan politik kenegaraan ya, itu dibawahi oleh keluarga Saud ya, Ali Saud, keluarga Saud ya. Tapi kalau urusan keagamaan ya, itu dibawahi oleh Alu Syekh. Alu Syekh ini adalah keturunan Muhammad bin Abdul Wahab ya.
Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di mata orang-orang Saudi itu ya sebagai pahlawan, karena melalui jasa beliaulah ya negara Saudi ya itu berdiri sampai sekarang ya. Yang alhamdulillah ya kita sangat merasakan sekali keberkahan ya negara tersebut. Ya walaupun ya ada kekurangan dan kelebihan ya, itu sudah sangat wajar sekali. Semua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita lihat-lihat ya kelebihannya sangat banyak sekali. Ya. Kita bisa haji ya, bisa umroh ya. Itu melalui jasa ya. Jasa kalau kita katakan ya presiden di sana ya. Kemudian kita ya mahasiswa-mahasiswa ya yang berada di sana ya, Masya Allah ya. Kita dapat belajar di sana dengan gratis ya, 100% ditanggung oleh pemerintah Saudi Arabia ya. Jadi kalau kita katakan ya mahasiswa yang paling makmur hidupnya itu ya di Saudi, Pak. Ya. Yang paling makmur itu di Saudi. Kenapa? Yang pertama kita ya tiket itu ditanggung oleh pemerintah Saudi ya. Jadi kita berangkat itu kita sudah dikirimkan tiket ya. Mau pulang pun kita dikasih tiket ya. Setiap bulan kita dapat mukafaah di sana ya, asrama gratis, makan gratis ya. Semuanya serba gratis ya. Bakal kita bandingkan sama teman-teman yang di Mesir, misal di Sudan ya, mereka pakai biaya sendiri ya. Dan ini termasuk ya kelebihan ya negara Arab Saudi ya. Jadi itu singkat cerita ya, bahwasanya pendiri ya negara Saudi Arabia ya adalah Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Makanya kenapa dinamakan Saudi ya, itu diambil dari ini Saud ya. Saud ya, Al-Mamlakatu As-Saudiyah Al-Arabiyah ya, kerajaan Arab Saudi ya, Saudi ya. Di sana juga ada universitas ya, universitas yang namanya Al-Jami'ah Malik Saud ya, punya beliau ya, yang mana cabangnya ada di Indonesia, di Jakarta, Lipia ya. Lipia itu cabangnya dari sini ya, Muhammad bin Saud ya. Al-Jami'ah Malik Saud. Itu sedikit ya singkat cerita tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kita masuk ke pembahasan urgensi tauhid ya, urgensi tauhid. Ya, sebelumnya apa sih tauhid itu? Ya. Tauhid adalah ya ifradullahu ta'ala fil ibadah ya. Mengesahkan Allah di dalam peribadatan ya. Artinya kita sebagai manusia di dalam beribadah ya, semuanya yang kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak kepada yang selainnya. Maka dari sini, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasanya ya, sesembahan manusia itu ya, bisa berupa selain Allah Subhanahu wa taala ya, bisa kepada malaikat ya, kepada manusia ya, kepada pohon ya, setan, jin ya, bisa saja. Akan tetapi orang yang bertauhid ya, mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Tujuan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Baik. Ikhwati fiddin, kemudian urgensi yang pertama ya di dalam kita mempelajari tauhid adalah tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia ya. Tauhid adalah tujuan ya diciptakannya manusia. Jadi setiap ya, orang Islam ya, itu seyogyanya memprioritaskan tauhid ya daripada selainnya ya. Artinya apa? Kita mempersembahkan ibadah yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
apa? Kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku, liya'budun, ya. Berarti ini kan tauhid, ya. Hanya menyembah kepada Allah semata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, keselamatan seseorang, ya, di akhirat kelak itu ditentukan dengan tauhid, ya. Jadi kalau orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, ya, maka sudah pasti, ya, Allah selamatkan ia dari api neraka. Dan sebaliknya, ketika seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak bertauhid, ya, dalam keadaan misal kafir atau musyrik, ya, maka sudah otomatis akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah di dalam peribadatan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya. Berarti kalau orang, ya, meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, belum sempat bertaubat kepada Allah, ya, maka tidak akan Allah ampuni. Akan tetapi ketika orang tersebut, ya, bertaubat sebelum meninggal, orang yang melakukan kesyirikan, ya, kemudian bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, ya, maka sudah otomatis, ya, ketika taubatnya benar, pasti Allah ampuni, ya. Kemudian yang ketiga, ya, urgensi yang ketiga adalah tauhid adalah, ya, syarat diterimanya amal kebaikan, ya. Tauhid adalah syarat diterimanya amal kebaikan. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, sebanyak apapun amal soleh mereka, ya, sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan, ya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwasanya, ya, terkadang misal, ya, sering kita saksikan, ya, orang-orang, ya, non muslim, ya, kebaikannya sangat luar biasa, ya, sedekahnya sangat luar biasa, ya, tapi itu sia-sia bagi dirinya, gak akan diterima oleh Allah sebelum mereka bertauhid, ya. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami persaksikan kepada mereka bahwa amalan kebaikan yang mereka lakukan, ya, kami jadikan debu-debu yang berterbangan, haba'an manthura, ya, sia-sia bagi mereka, ya, enggak ada gunanya, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kita singkat yang terakhir, ya. Urgensi yang berikutnya adalah tauhid adalah kunci surga, ya. Tauhid adalah kunci surga, ya. Dengan tauhid kita bisa masuk surga, ya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, yang sebagaimana yang hadis yang Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, ya, kecuali Allah, tulus dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Namun ternyata, ya, hadis ini, ya, bukan hanya, ya, maksud hadis ini bukan hanya sekedar pengucapan lewat mulut, ya. Seseorang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia tidak melaksanakan, ya, hak-hak Allah, ya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, tentu dia tidak masuk surga, ya. Jadi kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang lain, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal, ya, dalam keadaan mengilmui, ya, ya'lam, jadi mengilmui, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka ia masuk surga, ya. Kemudian Al Hasan Al Basri, ya, beliau pernah ditanya, orang-orang mengatakan bahwasanya, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Kemudian beliau mengomentari, ya, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradhaha dakhalal jannah.
Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan menunaikan hak-haknya kepada Allah, ya, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, artinya konsekuensi ketika dia mengatakan la ilaha illallah baru dia masuk surga. Ya. Artinya ketika seseorang ya, hanya berucap la ilaha illallah akan tetapi tidak ya, melaksanakan hak-haknya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, ya, maka Rasulullah mengatakan Wahab bin Munabbih, ya, beliau pernah mengatakan, ya, min mafatihi illa lahu asnan. Jadi kunci surga itu, ya, beliau mengibaratkan kata la ilaha illallah itu sebagai kunci, ya, yang mana kunci itu memiliki gigi, ya, lahu asnan. Fa in ataita bimiftahi lahu asnan futihalak. Jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan terbuka, ya. Wa illa lam yuftahlak. Namun jika tidak ada giginya, maka tidak akan terbuka, ya. Jadi beliau mengisyaratkan gigi, ya, dari kunci, ya. Maksudnya adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang wajib dipegang oleh setiap insan, ya. Jadi kalau seseorang, ya, ketika hendak membuka, kita permisalkan surga, ya, pakai kunci, tapi kuncinya nggak ada giginya, ya, maka nggak akan bisa terbuka. Dan maksud gigi di sini adalah apa? Ya, la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah, ya. Maka dari sini, ya, kita mengetahui bahwasanya pentingnya mengilmui kalimat la ilaha illallah, ya, dan mendakwahkannya, ya. Dengan kata lain, ya, pentingnya belajar tauhid dan mendakwahkannya. Baik, untuk pertemuan perdana mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, ya. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Baik, aku qauli hada wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uyainah, ya. Jadi Ahsa ini selalu memberikan upeti kepada Uyainah, ya. Jadi hasil negaranya, ya, dia sisihkan buat Uyainah, ya. Maka isi suratnya, kalau engkau tidak membunuh Muhammad bin Abdul Wahab, maka akan aku putus. Hasil upeti itu tidak diberikan lagi. Makanya mau nggak mau, ya, Syekh Amir Utsman bin Ma'mar, ya, memenuhi permintaan Amir Ahsa. Yang namanya dunia, ya, daripada nggak dapat duit. Makanya para ulama, ya, itu selalu memberikan nasihat yang sangat penting buat kita, ya. Jadi kita diperintahkan untuk tajdidun niyah, memperbarui niat. Misalnya kayak santri, mereka masya Allah niat dari rumahnya itu yang benar-benar untuk thalabul ilmi, ya, untuk menuntut ilmu. Tapi kadang-kala di tengah perjalanan, ya, niat itu bisa berubah. Ya, ada yang enggak betah, ya. Oh, nanti aku pengen jadi apa, niatnya melenceng, ya. Yang tadi niatnya benar, ya, kemudian melenceng. Ya, para ulama mengatakan, ya, kita diperintahkan untuk kita jadi dunia, selalu memperbarui niat, ya. Dan insyaallah kalau kita selalu perbarui niat kita, ya, insyaallah kita, ya, bisa sukses dalam masalah ilahi ta'ala ini.
Saya izin Pak ya. Assalamualaikum. Itu masuk 9 kayak 8. Belum. Nah, tambah. Belum. Berapa? Udah. 10 menit. Belum. Belum. Ayo, boleh. Terus. Yang ibadah paroni tadi nih. Tapi kan niatnya mau ngerekam buat sebarin kan. Akhirnya berubah jadi mencari subscriber. Ini itu ya tadi niatnya berubah ya, betul. Ini salah satu nih. Ya, jangan sampai pertanyaannya gini. Itu pertanyaannya tadi tuh. Arahannya gitu ya, sasarannya ke sana.